Semangat pagi, perkenalkan nama saya Michael Saur Peluman Gaul dari program studi akuntansi perpajakan semester 2 Politeknik Wirmar Bisnis Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas terkait dengan output perpajakan, yaitu sistem potong dan pungut dalam pajak-pajak yang ada di Indonesia, khususnya pada pajak penghasilan. Nah, kali ini kita akan bedah apa saja pajak yang dikenakan pemotongan dan pemungutan dan apa itu output. Oke, mari simak penjelasan berikut. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu apa definisi dari output. Pajak output adalah pemotongan pajak dan pemungutan pajak. Jadi ada dua perbedaan. Yang mana pemotongan itu adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Berbeda dengan pemungutan, yaitu kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Jadi pembayaran dan transaksi. Nah, apa saja sih pajak yang dikenakan output? Nah, pajak yang termasuk dalam kriteria pemotongan yaitu PPh 21, PPh 23, PPh 26, dan PPh Final pasal 4 ayat 2. Sedangkan yang dikenakan oleh pemungutan pajak adalah PPh 22 dan PPN. Sampai di sini kita akan bahas satu persatu. PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Contoh, pegawai, penerima upah, penerima uang pesangon, pensiunan, pemberian jasa, dan lain sebagainya. Tapi tarifnya berbeda-beda. Ketika penghasilannya 50 juta, tarifnya adalah 5%. Kisaran 50 juta sampai 250 juta, pajaknya adalah 15%. Kemudian 250 juta sampai 500 juta, tarifnya adalah 25%. Dan di atas daripada 500 juta adalah 30%. Untuk pembayarannya dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang PPh 22. PPh 22 ini adalah pemotongan pajak penghasilan atas impor. Jadi barang yang dari luar masuk ke Indonesia dikenakan PPh 22 sebesar 2,5% itu dari nilai impor bila menggunakan angka pengenal impor atau disingkat dengan API. Sedangkan dikenakan tarif 7,5% jika tidak menggunakan API. Jadi otomatis lebih menaik dia ketika tidak menggunakan alat pengenal impor. Nah, apa saja itu? Yaitu ketika pembelian barang yang dikenakan 1,5%, kemudian atas penjualan bahan bakar minyak, gas, pelumas, diesel, kemudian atas penjualan hasil produksi seperti kertas dikenakan tarif 0,1%, kemudian semen 0,25%, kemudian baja 0,3%, dan lain sebagainya. Kemudian penjualan atas barang mewah dan kendaraan bermotor. Jadi kendaraan bermotor dan barang mewah hasil impor itu dikenakan PPh 22. Tetapi ada pengecualian barang impor yang untuk kepentingan atau kebutuhan kementerian, TNI Polri, contohnya untuk vaksinasi, itu tidak akan dikenakan PPh 22. Nah, untuk pemungutannya sendiri dilakukan oleh bendaharawan negara atau badan-badan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bea Cukai. Sampai di sini itu tentang pemaparan PPh 22. Kita akan lanjut tentang PPh 23, yaitu adalah pemotongan penghasilan atas dividen, bunga, royalti, hadiah, dan jasa. Jadi atau disebut dengan HBD ROY, yang mana akan dikenakan 15% atas bruto, dan ada juga PPh 23 atas jasa, yaitu 2% dari jumlah bruto. Jadi kita akan bahas satu persatu, yang mana dividen itu adalah laba atas pemegang saham atau bagi hasil dari asuransi maupun koperasi yang dibentuk. Jadi ketika akan ada bagi hasil atau akan ada katakanlah saham yang mau dibagi, nah akan dikenakan PPh 23.
Kemudian ada bunga, yaitu bunga pada pinjaman dari wajib pajak badan ke wajib pajak badan, kemudian dari wajib pajak pribadi atau ke wajib pajak pribadi, ataupun sebaliknya. Dan itu juga akan dikenakan PPh 23. Kemudian royalti, yaitu suatu pembayaran atas penggunaan hak cipta kepada orang yang berwenang atas hak cipta tersebut, akan dikenakan PPh 23. Kemudian ada hadiah, yaitu hadiah yang dikenakan PPh 23 ini jika berhubungan dengan penjualan, jasa, dan lain-lain. Nah, itu untuk PPh 23. Kemudian kita akan bahas tentang PPh Pinal pasal 4 ayat 2. Di mana PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah pinal yang tidak bisa diklaim ke kredit pajak atau ke utang pajak. Nah, atas bunga, deposito, dan tabungan, diskonto, sertifikat Bank Indonesia, kemudian penjualan saham, dan jasa konstruksi. Kemudian ada sewa bangunan dan sewa tanah. Nah, pemotongannya adalah Bank Indonesia yang ada berkedudukan di Indonesia, kemudian cabang bank luar negeri yang berkedudukan di Indonesia, dan Bank Indonesia. Jadi itu saja yang berhak atas pemotongan daripada PPh Pinal pasal 4 ayat 2 ini. Nah, untuk bunga deposito, tabungan, tarifnya itu adalah 20% dari jumlah bruto. Kemudian untuk hadiah sebesar 25%, untuk diskonto 20%, untuk bunga obligasi 15%, kemudian untuk dividen 10%, kontraktor 5%, jasa konstruksi 2%, sewa tanah atau sewa bangunan sebesar 10% atas brutonya. Jadi itu terkait. Selanjutnya kita akan membahas tentang PPh 25 badan. Yang mana PPh 25 badan ini adalah pajak yang dibayarkan secara ansuran, yaitu bertahap, yang mana dengan tujuannya untuk meringankan si wajib pajak agar dapat membayarnya secara bertahap. Nah, PPh 25 badan ini akan menyajikan tentang bagaimana pembayaran di dalam suatu badan, katakanlah PT, katakanlah perusahaan, ataupun ya suatu usaha yang memiliki pajak yang nantinya akan ada terdapat PP 21, pemotongan atas gaji yang diberikan kepada karyawan atau pegawai, kemudian akan ada PPh 23, ada PPh 22 terhadap barang-barang impornya, dan lain sebagainya. Yang ini nanti akan Bapak yang akan dibayarkan secara bertahap atau secara beransuran. Nah, untuk tarifnya PPh 25 tersendiri adalah ketika penghasilannya 4,8 miliar, itu akan dikalikan 1% dari bruto. Kemudian untuk penghasilan lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar akan dikalikan dengan 0,20% kali PKP-nya. Kemudian penghasilan lebih dari 50 miliar akan dikalikan 25% dari PKP-nya. Nah, untuk PPh badan ini akan ada nanti yang bisa dikreditkan, yang itu untuk mengurangi pajak yang kita bayarkan. Jadi ketika ada wajib pajak orang pribadi atau badan yang sudah dipotong terlebih dahulu, akan ada bukti potong, dan bukti potong inilah yang akan bisa digunakan untuk pengkreditan pajak yang nanti akan mengurangi pajak yang akan dibayarkan. Dan ada juga utang pajak. Jadi ketika badan sudah memotong gaji daripada karyawannya, yaitu PPh 21, mereka akan membayarkannya ke negara. Jadi mereka akan masuk ke dalam utang pajak, akan bertambah dalam utang pajak yang akan dibayarkan ke negara. Mungkin itu sekilas tentang pajak potput yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mari kita belajar bersama, bisa dikoreksi. Kemudian untuk lebih paham tentang pajak, mari kita belajar. Ada Dirjen Perpajakan, kemudian ada Kementerian Keuangan, dan media-media yang bisa kita gunakan dalam belajar secara mandiri terhadap perpajakan di Indonesia. Oke, di akhir daripada video ini saya juga mengingatkan kepada kita, mari sebagai warga negara yang baik secara wajib pajak orang pribadi,
maupun kita sebagai wajib pajak badan, mari kita taat pajak, karena tanpa pajak yang kita bayarkan, yang kita store, negara ini tidak akan bisa berjalan. Karena penghasilan daripada negara ini, pendapatan daripada negara ini, maju dan mundurnya negara ini tergantung dari pajak yang kita bayarkan. Maka daripada itu, mari kita taat pajak, mari kita ingatkan pajak dan bayar pajak dengan jujur. Jangan ada manipulasi data. Dan saya mengajak kepada kita semua untuk lebih paham tentang pajak. Di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia ada prodi akuntansi perpajakan, yang di situ kita akan belajar tentang transaksi-transaksi dalam akuntansi dan dunianya perpajakan. Sebab perpajakan ini tidak monoton, akan ada perkembangan-perkembangan, peraturan-peraturan terbaru terkait dengan informasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Maka dari situ pajak ini harus dipelajari betul-betul, dan di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia bisa kita pelajari dan ilmunya bisa kita manfaatkan. Maka bagi yang ingin mempelajari pajak, bagi yang ingin masuk dalam dunia entrepreneur, di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia adalah solusi yang tepat untuk menempuh ilmu. Terima kasih, sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.